Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Kemudian, makna dari unsur-unsur yang terdapat pada iklan media cetak. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Kamu akan mendengarkan percakapan antara Siti dan Lani. Siti berkata, "Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh." Lani menjawab, "Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya." Siti berkata lagi, "Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortelan?" Lani, "Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku." Siti, "Oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel." Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sayuran. Dari mana sayuran kita dapatkan? Iya, sayur kita dapatkan dari kebun-kebun yang menanam sayur. Kemudian, siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Petani memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Apakah peran petani bagi kehidupan kita? Peranan petani bagi kehidupan kita sangat penting karena dengan adanya petani kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Berdasarkan percakapan Siti dan Lani, kita akan mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Untuk pemasaran,
Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Dari bacaan tadi, kita akan belajar membuat laporan sederhana. Komponen yang pertama yaitu judul laporan. Judulnya yaitu Laporan Pengamatan Bacaan Mengenal Wortel. Kemudian ada tujuan laporan. Tujuannya mengetahui manfaat tanaman wortel. Kemudian hasil pengamatan. Sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Suwardana mampu memberikan omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Dalam usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Kesimpulannya, wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Setelah belajar tentang membuat laporan sederhana, kita akan belajar tentang contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman, adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Coba kita perhatikan iklan media cetak pada gambar A. Kita lihat ada gambar sapu. Kalimat iklannya, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kemudian kita lihat gambar B. Ada gambar 6 orang anak. Kalimat iklannya, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Dari gambar A, kita akan mencari kalimat iklan, kata kunci, dan gambar. Kita bahas terlebih dahulu kalimat iklan. Iklan A, kalimat iklannya yaitu sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Sedangkan kata kuncinya yaitu mari bersatu untuk maju. Pada bagian gambar, gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan diilustrasikan dengan sebuah sapu. Gambar kurang menarik. Gambar sudah cukup jelas. Kemudian kita lihat pada iklan B. Kalimat iklan pada iklan B yaitu kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata kuncinya yaitu menerima perbedaan. Gambar B sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Di situ digambarkan tentang perbedaan yang ada, tetapi saling bergandeng tangan, menerima perbedaan.
Gambar cukup menarik karena banyak warna yang digunakan dan sudah jelas. Gambar iklan A maupun B menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Nah, kita akan belajar contoh adat istiadat di beberapa tempat. Yang pertama ada upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Upacara ini merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal di dunia menuju alam baka. Contoh yang kedua yaitu sekaten. Upacara ini biasa diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Setiap tahunnya sekaten diselenggarakan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta dan dihadiri oleh ribuan warga Yogyakarta maupun wisatawan. Tidak heran, tradisi yang satu ini juga menjadi daya tarik tersendiri sehingga mengundang banyak wisatawan untuk menyaksikan secara langsung. Contoh yang ketiga yaitu Mangungkal Holi di Sumatera Utara. Tradisi ini merupakan sebuah upacara untuk menggali kuburan yang telah lama, kemudian mengambil tulang belulang mayat dan memindahkannya ke kuburan baru. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Batak, orang yang sudah meninggal tidaklah benar-benar tiada. Mereka menuju ke suatu proses yang lebih sempurna, yaitu alam yang lebih abadi. Para arwah juga dapat berkumpul dengan anggota keluarga lain yang telah meninggal. Adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun ini juga terkadang diikuti dengan pembuatan tugu marga. Contoh yang keempat yaitu maceratasi. Tradisi maceratasi juga masih dipertahankan oleh masyarakat Kalimantan hingga saat ini. Upacara ini melibatkan prosesi penyembelihan hewan kurban seperti kambing, kerbau, atau ayam. Proses penyembelihan dilakukan di laut dan darahnya dibuang ke laut sebagai simbol pemberian darah untuk kehidupan laut. Tujuan diselenggarakannya tradisi ini adalah agar mendapatkan hasil laut yang melimpah. Nah, kita akan mempelajari pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Berikut ini contoh deskripsi adat istiadat keluarga. Aku berasal dari suku Batak Toba. Seperti keluarga Batak Toba lainnya, keluarga kami mempunyai adat istiadat yang unik. Setiap malam pergantian tahun, kami akan berkumpul bersama untuk mengadakan ibadat syukur. Dalam ibadat tersebut, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas tahun yang berlalu dan memohon penyertaannya pada tahun yang baru. Selain itu, kami juga saling meminta maaf kepada anggota keluarga atas tindakan di tahun yang lama dan memohon doa agar menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah itu, kami makan bersama. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.